Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Salma Alisa Sadia, NPM 23412046, kelas akuntansi 23A, mata kuliah pengantar ilmu ekonomi mikro. Di sini saya akan menjelaskan tentang perdagangan internasional di suatu negara dan bagaimana prospek perkembangannya pada 5 tahun ke depan. Di sini saya akan menjelaskan pengertiannya terlebih dahulu. Perdagangan adalah konsep ekonomi dasar yang melibatkan pembelian dan penjualan barang dan jasa dengan kompensasi yang dibayarkan oleh pembeli kepada penjual atau pertukaran barang atau jasa antar pihak. Perdagangan dapat terjadi dalam ekonomi antara produsen dan konsumen. Sedangkan perdagangan internasional adalah proses tukar-menukar barang antar dua negara atau lebih untuk mendapatkan laba. Perdagangan internasional juga melibatkan proses impor dan ekspor barang antar negara. Adapun manfaat dari perdagangan internasional antara lain. Yang pertama, dapat memperoleh barang atau jasa yang tidak bisa dihasilkan sendiri karena adanya perbedaan sumber daya alam, kemampuan sumber daya manusia, teknologi, dan lainnya. Yang kedua, dapat memperluas pasar untuk tujuan menambah keuntungan dari spesialisasi. Yang ketiga, dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi sebuah negara. Yang keempat, membentuk hubungan persahabatan antar negara. Dan yang kelima, transfer ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Berikut tujuan dari perdagangan internasional. Yang pertama, menaikkan devisa negara. Yang kedua, memenuhi kebutuhan di negara lain. Yang ketiga, pertumbuhan ekonomi. Yang keempat, ekstensi tenaga kerja. Dan yang kelima, transfer teknologi modern. Perdagangan internasional nikel dari Indonesia ke Cina dan prospek perkembangannya pada 5 tahun ke depan. Sebagai komponen utama baterai lithium-ion, nikel adalah salah satu mineral penting yang diperebutkan oleh industri kendaraan listrik dan baterai. Indonesia menyumbang sekitar 21 juta ton biji nikel, atau 22% dari cadangan nikel dunia. Diikuti oleh Australia dan Brazil. Nikel bisa dibilang merupakan salah satu pendorong utama pembangunan ekonomi Indonesia, karena menjadi salah satu produsen terbesar dengan 1,13 juta ton pada tahun 2022. Dan diperkirakan akan meningkatkan produksinya sebesar 13% pada tahun 2025. Menurut perkiraan para ahli pertambangan Global Data. Namun, pemerintah Indonesia kini semakin tertarik untuk memberikan nilai tambah terhadap sumber daya tersebut, dibandingkan hanya menjualnya sebagai bahan mentah dengan fokus pada sisi hilir. Hal ini menyebabkan negara dengan cadangan nikel terbesar di dunia tersebut berhenti mengekspor logam mentah pada tahun 2019 dan bertujuan untuk menjadi kekuatan dalam ekstraksi dan pemurnian nikel. Larangan ini menyebabkan gangguan serius pada rantai pasokan, terutama selama COVID-19. Mengingat Tiongkok adalah importer nikel terbesar yang menyumbang lebih dari 85% impor mulai saat ini hingga tahun 2027. Perkiraan Global Data. Kendaraan listrik saat ini penting untuk rencana dekarbonisasi sebagian besar negara. Nikel adalah mineral inti untuk memproduksi baterai EV. Yang akan menjadi berita utama di tahun-tahun mendatang. Sebagai gambaran IPO Indonesia mulai berjalan pada kuartal pertama tahun 2023, menunjukkan minat investor pada perusahaan pengelola logam dan pembuatan baterai. Pencatatan saham terkait nikel yang sukses terjadi pada bulan April, dimulai dengan Harita Nickel, sebuah perusahaan pertambangan dan peleburan nikel yang memproduksi 60.000 ton nikel dalam kandungan, bernilai lebih dari 5,5 miliar dolar dan mengumpulkan 672 juta dolar. Negara yang saat ini menjadi konsumen terbesar nikel dari Indonesia adalah Cina. Cina mengimpor lebih dari 85% dari total ekspor nikel Indonesia dan merupakan pasar utama untuk produk nikel, terutama yang digunakan dalam industri baterai dan kendaraan listrik. Permintaan nikel dari Cina terus meningkat seiring dengan pertumbuhan industri kendaraan listrik global. Indonesia sebagai salah satu produsen nikel terbesar di dunia,
memainkan peran kunci dalam memenuhi kebutuhan pasar global akan komoditas ini. Prospek perkembangannya. Prospek perkembangan sektor nikel di Indonesia saat ini menjanjikan dan memiliki potensi yang cerah hingga pada tahun 2030. Indonesia memiliki potensi yang cerah untuk mengembangkan sektor nikel, karena memiliki cadangan nikel terbesar dan terbaik di dunia, serta permintaan global yang terus meningkat. Nikel di Indonesia banyak digunakan untuk industri stainless steel dan baterai kendaraan listrik EV, yang merupakan tren masa depan. Cina menjadi negara tujuan ekspor nikel terbesar dari Indonesia, dengan mengimpor sekitar 78% dan total volume ekspor nikel nasional pada semester pertama tahun 2022. Permintaan kendaraan ramah lingkungan yang menggunakan baterai listrik akan terus memperkuat permintaan nikel. Indonesia memiliki peluang besar untuk memanfaatkan potensi nikel dan memperkuat posisinya di pasar global. Secara keseluruhan, sektor nikel di Indonesia memiliki masa depan yang cerah dan berperan penting di tahun 2030 dalam industri global. Adapun faktor-faktor pendorong perdagangan internasional. Yang pertama, perbedaan sumber daya alam. Yang kedua, memenuhi kebutuhan barang dan jasa dalam negeri. Yang ketiga, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang keempat, investasi asing. Yang kelima, perbedaan iklim. Yang keenam, adanya komunikasi dan sarana transportasi. Yang ketujuh, perluas target pasar. Berikut ini faktor-faktor penghambat perdagangan internasional. Yang pertama, kebijakan ekonomi dan politik internasional. Yang kedua, tidak stabilnya kurs mata uang asing. Yang ketiga, perbedaan nilai mata uang. Yang keempat, proses pembayaran antar negara sulit dan resiko besar. Yang kelima, kualitas sumber daya manusia yang rendah. Yang keenam, waktu ekspor impor yang lama. Dan yang ketujuh, adanya konflik dalam suatu negara. Sekian yang dapat saya sampaikan tentang perdagangan internasional di suatu negara dan bagaimana prospek perkembangannya pada 5 tahun ke depan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.